Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak ibu alim ulama cerdik pandai, kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul dan berkumpulnya di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ disampaikan, dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah memandang, menatap mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa haffatsumul malaikah. Tempat mereka itu dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah. Nama-nama yang hadir itu sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Satu lagi hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama baru bisa dipahami kalau kita mau korbankan sedikit waktu, tenaga, pikiran dan mungkin perasaan untuk duduk sejenak di dalam majelis ilmu. Sebagaimana biasa, kita tetap mengulang keutamaan solat subuh secara berjamaah. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut solat subuh berjamaah seperti sekarang ini, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Siapa yang ikut solat subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Tak usah khawatir, dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang solat berdingin-dingin, maksudnya solat subuh, akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Solat subuh menghilangkan sifat kemunafikan, dan sifat munafik paling ditakuti oleh para sahabat, sehingga Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang dijamin Rasul masuk surga pun sering bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian melihat ada sifat orang munafik pada diriku ini? Salah satu menghilangkan sifat munafik, ikut subuh berjamaah. Laisa solata asqala alal munafikina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang munafik kecuali dua solat. Pertama solat subuh, kedua solat isya. Jadi dua solat ini harus awak rajin-rajinkan. Kenapa demikian? Menghilangkan sifat orang munafik. Terakhirnya bukan selesai ceramah. Kasih Ustaz. Di sini itulah kelebihannya, Pak. Banyak air putih, Pak. Sehingga kita sehat. Yang ini putih, ikut putih ya rupanya nyobanya. Ini kalau sampai sekali minum keduanya buang-buang Ustaz Ibu. Kita tak perlu banyak warna-warninya. Netral lebih bagus sesuai dengan warna masjid. Lagian yang putih ini juga yang akan awak bawa pulang besok. Tapi kalau bisa Bapak kalau ingin menjaga kesehatan, kurangi yang putih-putih. Antara lain nasi putih, gula putih, tepung putih, pokoknya non putih-putih lah. Kalau air putih boleh diperbanyak kata dokter.
walaupun di meja dokter kopi susu. Sampai di mana kaji ya kaum muslimin yang berbahagia. Terakhir, man sholla subha, siapa yang ikut sholat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak, yazkurullah, mengingat Allah, hatta tatsmu'a samsu, sampai terbitnya matahari. Waktu syuruk, ya pokoknya di situ nanti, atau dia suruh 5:56. Summa sholla rakaataini, dia sholat 2 rakaat, sama dengan tambah 10, 15 atau 20, untuk pasnya sesuaikan dengan waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Bukan waktu maghrib nanti Pak, waktu lewat maghrib sini aja. Maka summa sholla rakaataini, dia sholat 2 rakaat. Nah, ini sering dilupakan jamaah, langsung dia pergi keluar makan lontong langsung. Kalau bisa sholat dulu 2 rakaat. Apa yang didapat? Kanat selahu hajatin wal umrotin tamah. Dipastikan Rasul pahalanya dapat semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna. Nah, itulah yang awak dapatkan insya Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk kajian tazkiyatun nufus. Pada pertemuan kita kali ini, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan salah satu kajian tazkiyatun nufus itu adalah yaitu lupa mengingat kematian. Sudah kita sampaikan bulan yang lalu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah salah di dalam memahami bahagia. Kaum muslimin, di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi kalian itu ada uswah hasanah. Secara umum uswah hasanah diartikan contoh keteladanan atau contoh kebaikan. Kata hasanah satu kata yang tak asing di telinga dan di mulut orang beriman. Karena tak kurang 10 kali sebenarnya awak sebut kata hasanah, sadar atau tidak. Kapan itu? Di saat kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 2 kali selesai sholat kali 5 waktu, paling kurang 10 kali sehari semalam awak sebut kata hasanah. Doa ini sangat elok kita lazimkan. Alasannya pertama karena ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis sahih, dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an yang 10 tahun tinggal bersama Rasulullah, serumah dia dengan Rasul, dia dengar Rasul berdoa ini. Inilah kata Anas doa yang dilazimkan Rasul. Maka wajarlah umatnya sampai hari ini melazimkan doa tersebut. Rasanya tidak ada bapak ibu yang tidak hafal dengan doa ini walaupun sambil berlari. Orang Indonesia menyebutnya doa sapu jagat. Maka janganlah tinggalkan doa ini. Sepanjang-panjangnya imam membaca doa, kalau tak dibacanya Rabbana atina tersebut, itu seperti ada yang kurang. Ibarat sayur kurang garamnya. Tak dibacanya Rabbana atina tuh, seperti ada yang kurang. Boleh doa lain ditinggalkannya, tapi Rabbana atina kalau sempat ditinggalkan, ibarat sayur kurang garamnya. Dan kalau ada ustadz memimpin doa dalam sebuah acara, ada juga penyakit ustadz karena ustadz manusia biasa. Mentang-mentang diamanahkan memimpin doa dalam sebuah acara, seluruh doa yang dihafalnya ditampilkannya. Mulai dari doa bangun tidur sampai doa mau makan. Mulai dari doa masuk masjid sampai doa masuk WC. Mulai dari doa tamat TK sampai sarjana S2. Selagi ada doa dibacanya. Sebenarnya tak perlulah sepanjang itu. Doa itu sesuaikan dengan momen acaranya. Kalau doa melepaskan orang menunaikan ibadah haji, tak usah didoakan orang yang baru menikah. Tidak ada hubungannya. Beko menikah apa tadi Mekah jadinya sekali lewat.
Tapi ini semua doa dibacanya. Awak yang tadi semangat berdoa, kalaulah doa terlalu panjang, kata orang Sumbar, sepanjang tali baru, saking panjangnya. Yang tadi bersemangat kan turun semangat seiring turunnya tangan ke bawah. Lama bang, lah besarang lebah di ketiak awak. Awak lagi awak yang asam urat ini tak tahan berlama-lama dalam sebuah posisi. Makanya saya tidak heran kalau ada bapak ibu suka bergerak-gerak waktu duduk. Itu gejala asam urat yang agak tinggi sebenarnya. Memang harus demikian pak. Kalau tidak beko payah kakunya. Turun. Dalam kondisi seperti itu, doa apa yang bapak ibu harapkan supaya cepat dibaca ustaz? Ayo, bilolah ustaz kok membaca Robbana Atina. Karena kalau sudah Robbana Atina, tandanya doa akan selesai. Paham awak semuanya itu. Tidak akan ada doa baru sesudah itu, biasanya secara umum. Begitulah awak harapkan bilolah ustaz membaca Robbana. Begitu dia membaca Robbana, hati awak mulai senang. Mudah-mudahan Atina. Rupanya Robbana paling banyak dalam Al-Quran. La tuzigh qulubana. Alun ya lah. Muka tengok pak lah mulai berlipet. Dari sisi irama mungkin sudah ibarat pesawat mulai turun, orang mengaji sudah bayati penutup. Robbana. Nah ini selesai ini lagi. Naiknya balik. Zolamna. Akhirnya awak putus asa, awak letakkan tangan di bawah. Terus orang digaulah. Begitu dia membaca Robbana Atina tanpa disuruh dan dikomando, tangan di bawah naik ke atas. Muka yang tadi sudah putus asa kembali penuh harapan. Selesai doa awak malam ke rumahnya. Makanya doa ini janganlah awak tinggalkan. 10 kali sehari semalam awak sebut kata hasanah. Di dalam doa ini hasanah diartikan bahagia. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bahagia di dunia, bahagia akhirat. Jadikan kami orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cuman permasalahannya, di mana Allah letakkan kebahagiaan tersebut. Hasanah tidak ada hubungannya dengan kepemilikan atau kekayaan. Palah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Kata orang wak Sumbar, apa guna kayo balinda? Saya sengaja menjauh dari mic supaya jangan disangka orang bugilu ka menyanyi yo. Punyo orang punyo awak, jauh dari dun sana. Biarlah anda abapiti, tapi asalai babudi, baguno dalam nagari. Kok kayolah surang. Sampai situ aja nyawa. Itu namanya bumbu. Kebanyakan bumbu tidak enak. Tak berbumbu pun tak enak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tidak ukuran. Harus kehasanah diukur dari jabatan. Tak semua awak yang menduduki jabatan. Dalam sistem kepemerintahan Indonesia ini yang paling rendah kan RT, Pak. Sesudah RT kan tak ada lagi. Iya enggak, Pak? Jadi ukuran kebahagiaan kalau seandainya kaitannya dengan jabatan, awak semua harus jadi RT. Kalau enggak akan bahagia. Kenapa? Ukuran hasanah adalah jabatan. Nah, berapa orang yang tinggal di komplek Marsan kok? Kalau seandainya penduduknya 500 orang, ke 500 apa harus menjadi RT. Apa RT berapa, Pak? 497, Pak Ustaz. Slip aja satu angka berbahaya, Pak. Tidak ukuran. S1, S2, S3 pun tidak ukuran, Pak. Kemarin saya ceramah di Rokan Hilir, Pak. Pasnya betul tak saya sebutkan titiknya. Tapi di situ ada tulisan, selamat datang Al-Ustadz Al-Mukarram, Profesor, Doktor, Insinyur, Kiai Haji Samsurijal, SHMSI.
Saya mau bawa spanduk itu sebagai bukti kalau saya bohong. Tapi lah lewat 2-3 kilo setelah ceramah, baru saya ingat, lupa ngambil spanduk tadi. Panjang minta ampun. Sebenarnya saya tidaklah sepanjang itu, walaupun punya gelar. Lalu saya bacalah sebuah pantun. Anak raja pergi berlayar singgah sebentar di pelabuhan batu. Saya memang punya gelar tapi tidaklah sepanjang itu. Nggak ukuran. Mak ayah awak di kampung, itu jangankan S1, SD pun tak tamat. Sekolahnya cuma SR, tak berijazah dah Pak. Tapi kalau soal pemahaman kehidupan mungkin lebih hebat orang tu daripada awak. Nggak ukuran. Nah, di mana Allah letakkan hasanah yang 10 kali sehari semalam awak minta. Ironis memang kalau seandainya seseorang meminta sesuatu tapi tidak tahu hakikat yang dimintanya. Apa ukuran hasanah tersebut? Maka Allah jawab dalam Al-Quran dan tak mungkin terbantahkan. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau nak menengok kalian contoh yang membahagiakan itu, yang kita minta 5 kali sehari semalam itu dia Nabi kalian. Hasanah bahagia adalah sebuah konsep atau teori. Wujud nyatanya kan belum nampak, Pak. Sama datang orang barat ke masjid awakku. Lalu awak tawarkan dia muslim. Bapak mau minum apa? Bahasa awaknya nyoba bahasa Inggris saya tidak tahu. Bapak mau minum teh. Selama ini dia tak pernah minum teh umpamanya. Tentu dia akan bertanya, apa itu teh? Bapak ibu menjelaskannya apa itu teh. Tak payah menjelaskannya. Pergi ibu ke dapur ambil goleh. Masukkan gula 2 sendok. Iya enggak? Tak perlu keterangan panjang. Masukkan teh celup 1, siram dengan air panas mendidih, aduk 25 kali. Antarkan kepada dia. Bapak bertanya apa itu teh? Iyo, ini teh. Oh, ikut teh. Tak perlu lagi uraian panjang. Sekarang awak bertanya apa itu konsep hasanah. Allah jawab, kalau nak tahu kalian hasanah, Nabi kalian. Itulah dia contoh yang ada di dalam munajat kalian 10 kali sehari semalam. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau seandainya duduklah Nabi itu sekarang di sini, bisa awak tengok. Oh, kurang yang bahagia tuh ya. Sebab hasanah ini, kalau dari berdasarkan doa yang pendek ini ada 2 pelajaran. Yang pertama, hasanah itu datangnya dari Allah. Awak minta kepada Allah. Awak akui itu, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bahagia di dunia, bahagia akhirat. Berarti Allah yang membahagiakan awak. Maka selagi kebahagiaan digantungkan kepada makhluk termasuk kebendaan, siaplah selalu untuk dikecewakan. Maka seorang istri jangan gantungkan bahagia sama suami. Kami ini tidak sebaik yang ibu kira dan tidak sejahat yang ibu sangka. Jangan gantungkan. Iya kalau suami elok. Kalau suatu saat suami terkelok, hilang kebahagiaan. Suami pun sebenarnya tak sepenuhnya menggantungkan kebahagiaan pada istri. Tak selamanya suami istri itu taat dan patuh. Kadang awak ni memiliki istri ke pak nasib-nasiban Pak. Ada suami elok, bini tak elok. Ada istri beriman, suami preman. Ada kedua-duanya preman, seperti keluarga Abu Lahab. Ada kedua-duanya beriman, seperti keluarga Ibrahim alaihi salam. Ada suaminya yang preman, seperti keluarga Fir'aun. Istrinya orang solehah Pak, Siti Aisyah. Atau sebaliknya ada suaminya yang baik, istrinya yang buruk. Seperti keluarga Nabi Lut. Iya kalau istri elok. Kan ada tipe istri kadang-kadang menyalahkan taruh. Dia menawarkan kebaikan. Abang ni yang dimasakkan apa? Terserah. Kalau kau tanya jawablah abang. Terserah. Indomie lah. Abang lah jelas sakit mah makan pula Indomie. Kalau ndak pecal lah, itulah abang. Ndak tahu dia penyakitnya. Abang kan asam urat.
Kalau gitu lontong aja. Mentang-mentang mantan nampang jual lontong, abang selalu minta lontong. Apa ya kalilah menjawab dengan kau ini. Kalau dengan orang memang abang senang menjawab, tapi kalau dengan aku bertengkar aja korojo abang. Lebih baik aku diam. Memang abang kalau dengan aku diam aja kerja abangnya. Coba kalau dengan orang lain. Akhirnya senyumlah suaminya. Abang tidak usah senyum-senyum lagi bang. Mentertawakan aku. Tidak senyum suaminya. Kok tegang kali muka abang kayak gitu. Kadang-kadang mau laki ke mencokik bininya kadang-kadang tuh Pak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi hasanah minta kepada Allah. Yang kedua adalah selagi harapan digantungkan kepada makhluk, siaplah selalu untuk dikecewakan. Yang kedua, kalau awak tengok orang yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nah, ini lain nih Pak Ustaz. Kalau berdasarkan satu yang memberikan hasanah itu zat yang sama, Allah. Yang kedua, tulisan hasanah itu sama, Pak. Jangankan huruf, titik dan baris pun tak berbeda. Hasanah, hasanah. Yang memberikannya zat yang sama. Artinya, orang yang hasanah di dunia, insya Allah hasanah di kampung akhirat. Asalkan konsep hasanahnya jelas. Sekali lagi tak ada hubungan dengan kekayaan, jabatan, sanjungan, pujian, dan lain sebagainya. Lalu di mana diletakkan? Pada diri Nabi kita. Ternyata siapapun orangnya, umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan hasanah itu. Itu dia Nabi kalian itu, kata Allah. Kaum muslimin, mencontoh adalah fitrah manusia. Sadar atau tidak, awak ini hidup hasil mencontoh. Contoh kecil. Mohon maaf Pak, saya bukan tidak sopan, tapi termasuk ustadz yang lasak Pak. Nah, contoh kecil. Kenapa awak bisa berjalan seperti ini Pak? Nah, kenapa? Hasil mencontoh. Berbulan-bulan awak mengamati sambil terlentang bayi itu menengok emak ayahnya datang. Ambo aja nambah guliang. Orang kau berjalan-jalan nampaknya. Diamatinya terus emak ayahnya. Kalau begitu aku ingin seperti itulah. Mulailah dia berdiri walaupun masih goyang. Awak dulu tuh Pak. Awak kan tidak langsung berjalan tuh Pak. Mulai emak ayah awak di kampung tuh mengajar berjalan. Tatah. Ndak iko iyo atau indah Pak? Kalau iyo sobo iyo. Jangan ditulak iyo doh ha. Memangnya ada ibu-ibu langsung bisa melenggang? Ndak ada. Hasil mencontoh. Buktinya Pak Ustadz, tengok itu kisah manusia serigala. Lepas benar atau tidaknya, kita hanya mengambil hikmahnya. Segala sesuatu kan ada hikmahnya Pak. Bukankah kata Ali, ambillah kata hikmah itu, sekalipun keluar dari mulut seorang munafik. Lepas benar atau tidaknya kisah ini, sebuah kapal berlayar di tengah lautan. Kemudian dihantam oleh badai gelombang, pecahlah kapal itu. Isinya pun entah kemana. Salah satunya seorang bayi yang terdampar di sebuah pulau tak bertuan di tengah lautan. Tak ada manusia, yang ada adalah hewan-hewan buas. Termasuklah sekumpulan serigala. Apa yang terjadi? Si bayi dibesarkan oleh kawanan serigala. Ternyata si bayi tidak bisa tumbuh berkembang sebagaimana anak yang lain di pulau lain. Dia merangkak seperti serigala. Dan anehnya lagi bersuara bukan seperti manusia, seperti serigala. Kemarin Pak, saya pernah cerita hantu. Masjidnya itu di sudut kampung itu, sampingnya hutan. Mati lampu, menjerit ibu-ibu semuanya. Dibesarkan oleh serigala, dia akan mirip seperti serigala. Tarzan, waktu awak kecil dulu kan ada film kartun Tarzan Pak. Mau lompat dari satu pohon ke pohon lain karena dibesarkan oleh monyet besar. Kan gitu suaranya.
Ibu besok kalau nak mengundang wirid saya di rumah, jangan pula undang ustadz yang mirip serigala, ya. Jangan, Bu. Nama saya Samsul Rijal, ada nomor HP di pengurus. Nggak perlu lomak kadang-kadang tuh. Iya. Yang mirip serigala dulu tuh, katanya. Nah, kaum muslimin, usahakan itu. Nah, ini contoh nyata ini, insya Allah Bapak Ibu pernah mengalaminya. Ingatlah Bapak Ibu waktu dulu pakai celana, bapak-bapak celana Arabik. Besar ke depan, ke atas, kecil ke lutut. Menyapu jalan. Jangankan halaman rumah awak, halaman rumah orang pun disapunya. Pandangan pertama. Ingat, Pak? Ingat Bapak kaset berputar dengan niko, dengan pensil atau diluruskan kertas, mau ulang nyanyi itu balik. Apakah arti pertemuan kita ini? Arabik itu. Awak tanpa sadar karena fitrah manusia suka mencontoh, termasuk saya, Pak. Jujur saya juga seperti itu. Kemudian ada musim celana tuh kecil ke bawah, Pak. Godang kateh. Kalau tadi boruak masuk, kini jangankan boruak, kaki pun payah masuk. Kecuali harus pakai. Berarti Bapak pengalaman. Saya sengaja menggantungkan pertanyaan tadi, Pak. Memang iyo harus pakai plastik, sam. Ingat sisi rawat dulu, Pak, belah mumbang sesadonya dan bertarik ke muka sekete. Sudah dirapikan, sam. Tak sadar awak itu. Ada musim sedikit panjang rambut ke belakang. Wah, bentuk ikwa moncik di situ. Pernah juga itu. Ingat Bapak Ibu tak kala awak pakai baju tapi bergulung pula. Lengan kecil kayak tangkai sondok, tapi bergulung ya. Ini dibuka satu. Berfoto la ilaha illallah. Hampir seluruhnya bentuk ikau. Kadang muak aku nengok foto lama tu, Pak. Termasuk ibu-ibu, semuanya rambut poni ke muka. Itu jelas itu, Pak. Pulang nonton film India sekali-kali, bukankah awak keluar dari situ kayaknya awak yang jadi Mithun Chakraborty itu, menjadi Amitabh Bachchan itu? Tak boleh nampak tiang listrik awak berhenti. Miri metewa. Padahal muka biasa sajanya, Pak. Dan awak bayangkan awak bintangnya. Apalagi kalau pulang nonton film Roma tuh. Oh, saya favorit saya Roma itulah dulu, Pak. Lepas siapa dia itu terserah. Yang penting saya suka waktu itu lagu-lagunya. Saya tak pandai gitar, cuma ambil tangkai sapu. Bila kamu, usahakan Bapak Ibu lagi. Kami para ustadz adalah manusia biasa. Tak lepas dari suka mencontoh, senang meniru. Waktu itu tenarnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Hampir seluruh ustadz tuh gayanya seperti Zainuddin, karena itu yang dianggap paling berhasil. Mulai dari letak kopiah, letak sal, pandangan mata yang agak dikecilkan, sampai gaya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sejak petani yang berangkat ke sawah, pedagang yang pergi ke pasar, dan pegawai yang berangkat ke kantor, masing-masing orang mencari yang namanya bahagia. Marilah kita tengok Zainuddin MZ. Cuma tak bertahan lama. Lebih kurang 5 menit ketahuan daerah asal ustaz itu. Oleh sebab itunya Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ternyata kita harus memiliki hidup yaitu disebut dengan takwa. Apanya itu takwa? Rupanya halak kita di sudena. Lawak mendiliang nyerobonya ustaz tu. Tapi menunjukkan suka mencontoh, senang meniru. Bukan tak boleh mencontoh, senang meniru. Ini adalah salah satu gejala dari tazkiyatun nufus yang salah dalam memahami. Kaum muslimin yang berbahagia, ulama menjelaskan, bila seorang mukmin ingin mencontoh karena fitrah hidupnya memang suka mencontoh, ada 2 syarat. Yang pertama, yang dicontoh harus jelas. Yang kedua, harus pantas. Rasanya tak ada yang lebih jelas kehidupannya yang kalau awak selidiki kecuali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sangat jelas. Bukan satu dua orang yang menulis, ribuan orang menulis kehidupan beliau. Beliau makin ditanya tentang sisi kehidupan, makin jelas, makin kagum awak dibuat. Beda dengan awak. Makin ditanya, makin tidak tahu, makin banyak tanya, makin buruk kehidupannya. Ustadz kenapa nampak baik? Itu karena di depan orang. Berjalan. Bukankah kita tahu kadang kekurangan seseorang semakin kita selidiki? Rasul semakin diselidiki, semakin nampak kelebihannya. Awak makin diselidiki, makin tahu kekurangan. Ingat Bapak Ibu waktu pacaran, karena awak belum menyelidiki, awak nampak eloknya saja. Muka ibu tu tersenyum terus, perangainya lemah lembut. Seminggu baru sesudah nikah, baru awak tahu. Rupung bini pengontuit minta ampun, umpamanya Pak. Dulu waktu pacaran tak pernah buang angin tuh. Itu contohnya Pak. Belum lagi yang lainnya. Ternyata dia kasar, ternyata dia ini, ternyata dia itu. Makin diselidiki, makin nampak kekurangan. Rasul makin diselidiki, makin nampak kelebihannya. Sisi nama saja cobalah tengok Pak. Kalau nama awak, nama Samsurijal. Apa artinya? Mulai Wak berpikir. Ayah siapa nama? Mohon maaf Bapak Ibu, ayah saya namanya, mohon maaf ini, bangsawan. Jadi lagu-lagu yang ada di Malaysia itu sebenarnya saya. Kau putra bangsawan. Nah, itu saya tuh Pak. Karena ayah saya bangsawan. Tapi apa arti bangsawan? Tak jelas ya Pak. Itu baru tingkat ayah. Bagaimana tingkat atuk? Saya sampai hari ini tak tahu siapa nama atuk saya Pak. Sampai hari ini. Tak tahu. Nama atuk Ustadz siapa? Tak tahu. Tapi kalau ayah saya tahu. Nama nenek saya tak tahu. Tapi kalau Rasulullah, nama Muhammad, artinya terpuji. Ayahnya bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Ibunya Aminah, artinya perempuan jujur. Yang menyusukannya Halimah, artinya lemah lembut. Kampung kecilnya Bani Sa'ad, artinya yang kondusif, yang tenang. Rabiul Awal artinya musim bunga, periode pertama. Seluruh namanya elok. Dan bisa mendatangkan kebahagiaan. Tahun-tahun yang beliau lalui menjadi pedoman dan amal soleh. Beliau kan yatim piatu. Beliau mengatakan, siapa yang sayang sama anak yatim? Kata Rasul. Rasul mengalami sendiri. Rupanya kalau ingin berbobot sebuah perintah, orang itu mengalaminya dulu. Yakinlah Bapak Ibu tidak akan ringan, tidak akan berat menyuruh anak solat kalau Bapak Ibu solat. Ringan nyuruhnya tuh Pak. Solat. Kalau dia bertanya, ayahlah solat. Puasa. Ibu kok tidak puasa? Ibu dah puasa. Tapi coba kalau ayahnya tidak solat. Solat. Ayah tidak solat tuh. Ayah apa? Ayah halangan. Ngumpamanya. Puasa. Ayah kok tidak puasa? Ayah kalau bulan Ramadan sakit mah. Hilang Ramadan, hilang mah ayah. Alasan. Rasul mengalami, beliau mengatakannya. Kata Rasul, yang sayang sama anak yatim. Wa andalkan solat. Berapalah husuk solat awak? Zikir, Abu Hurairah zikir 12.000 sehari semalam. Abu Darda 10.000. Awak berzikir, wallahu a'lam. Nah sekarang ada peluang. Siapa yang sayang sama anak yatim akan berdampingan denganku besok, kata Rasul, di dalam surga seperti 2 jari ini. Mana tahu ada bapak ibu punya anak yatim tetangga, peluang. Dan tidak lama sampai dia SMA saja. Dan itu akan berlalu. Besok akan disebut oleh Allah. Bukankah dulu kau kutakdirkan hidup dekat anak yatim? Datang seorang lelaki, ya Rasulullah hati saya keras. Kata Rasul, belai oleh kepala anak yatim. Nanti hatimu menjadi lembut. Cuman Bapak Ibu, membelai di sini mohon maaf bukan sekedar begini saja. Untuk apalah Bapak Ibu setiap saat siko waang yuang. Alah pai. Mengutuk anak yatim sama awak. Beko kalau dia pulang singgah sampai apa balik ya. Pulang, Pak, ambo pulang leh. Siko nak. Alah pulang.
Makanya kaum muslimin memang memahami Al-Quran tengok ulama tafsir. Memahami hadis tengok ulama muhadis. Tidak bisa awak baca Al-Quran lalu langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ibu tidak akan temukan solat 5 waktu di dalam Al-Quran. Sehingga ada muncul aliran sesat di Jawa sana. Solat 5 waktu tak ada katanya. Tak ada dalam Al-Quran. Puasa sunat, solat sunat, macam-macam bentuk zikir, doa-doa pendek yang awak lazimkan, tak ada dalam Al-Quran. Apakah tak bisa diamalkan? Memahaminya perlu ulama tafsir. Sama dengan hadis tadi. Apa maksud membelai kepala anak yatim? Bukan sekedar menggosok-gosok. Kalau setiap hari kepala anak yatim digosok, muaknya sama awak abang. Karena dia sudah rapi-rapi sampai di mapak, pak kacau-kacau. Sama bu dengan ada hadis, ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, bila engkau memasak gulai, banyakkanlah kuahnya bagi tetangga. Itu kalau tak dipahami elok-elok, apa ibu tidak mengantarkan kuah terus? Dengan alasan dalam hadis kan kuah. Pagi kuah, sore kuah. Siang semangkuk, malam semangkuk. Kok kuah saja bu? Di dalam hadis kuah Pak Ustadz. Ya wak agih kuah lah. Sesuai dengan kata hadis. Mohon maaf tapi bukan ibu-ibu. Kalau ada bongak jangan dipelihara Pak. Kalau ada ayam, kambing boleh pelihara. Tapi kalau kebodohan jangan. Sama dengan hadis sahih ini. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Itu kalau sempat salah memahaminya, apa ndak air toreh wa anta ke rumah fakir miskin. Pagi seembe, sore seembe. Lah bu embe-embe gitu. Sampai gombuang orang miskin itu, Pak. Ada orang ngantasi ke makanan, Bu. Ndak ada Pak Ustadznya sebaik-baik sedekah air. Itu air banyak. Rasul selalu memberikan standar paling bawah yang sanggup umatnya menjangkaunya. Beliau mengatakan, banyakkan kuahnya. Kalau tak ada dagingnya, paling tidak kuahnya. Begitu memahaminya. Sama dengan air. Setiap orang miskin pun bisa bersedekah. Paling tidak sedekah air. Tapi bukan air terus. Nah, sama dengan membelai kepala anak yatim. Kalau cuma sekedar belai, bukan itu maksudnya. Berikan bantuan. Tak sanggup, paling tidak belayan. Tapi jangan belayan saja. Apalagi membelainya ada pula misinya. Sudah dikusuknya kepala anak yatim tu ditanyanya pula mak yatim tu. Mana mak kau? Di rumah Pak. Sehat mak kau tu nya? Sehat Pak. Sobek Pak RT kirim salam ya. Itulah lain ceritanya nanti Pak. Kaum muslimin jelas. Yang kedua, kenapa beliau bisa dijadikan uswah hasanah tak kala hari ini awak sibuk mencontoh? Karena alasan kedua ini pantas, jelas, pantas dalam arti bermanfaat dunia akhirat. Ternyata setelah diteliti orang bukan dengan keimanan tapi dengan ini, dengan pikiran. Orang barat sana tak percaya di sini, Pak. Dia percaya di sini. Kenapa Rasulullah itu seorang tokoh yang diletakkan di atas oleh Michael Hart, seorang penulis dunia, 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nama Nabi Muhammad nomor 1. Kenapa? Beliaulah orang paling sukses dan umatnya adalah orang yang sangat bahagia mencontohnya. Jadi sahabat ini kalau nak mencontoh Rasulullah itu tidak tanggung-tanggung. Yang tak disuruh Rasul pun dicontohnya. Abdullah bin Ammar bin As, anak muda umur 16 tahun. Pokoknya yang dibuat Rasul dibuatnya. Mulai dari cara duduk Rasul, cara jalan Rasul, semua cara. Termasuklah kalau Rasul melewati sebuah jalan. Ini jalan ada 3, 1, 2, 3. Padahal 3 jalan itu menuju ke sana. Tapi sahabat anak muda ini dia akan memilih mana jalan yang ditempuh Rasul. Ternyata jalan tengah, maka jalan tengah ini yang ditempuhnya. Rasul tempuh jalan kiri ke pulun yang ditempuhnya. Alasannya cuma satu, Rasul lewat jalan itu. Rasul berhenti di sebuah tempat karena ada kepentingan. Dia berhenti di tempat itu walau tak ada kepentingan. Alasan cuma satu, karena Rasul pernah berhenti di sini. Ternyata Rasul mengikatkan untanya, diikatnya pula untanya, Pak.
Unta Rasul makan rumput, disuruhnya pula untanya makan rumput. Ternyata unta Rasul berputar 2 kali, disuruhnya pula untanya berputar 2 kali. Keinginan nak mencontoh Rasul. Setiap mencontoh Rasul, ia merasakan bahagia, manfaat dunia akhirat. Usah perkara yang memang betul-betul disuruh Rasul lagi. Senyum saja awak menarik ujung bibir ke samping. Sunnah. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul. Belum pernah Rasul itu memandangku tanpa tersenyum. Oh mak, memang teruji betulnya Pak. 10 tahun, bukan 3 hari. 10 tahun. Apa hasanah dunia akhiratnya? 1, senyum itu mudah, bisa dilakukan oleh siapapun. Ya enggak Pak? Sebagaimana doa Rabbana Atina tadi, bisa dilakukan oleh siapapun. Senyum bisa dilakukan oleh siapapun. Apalah payahnya Bu, sesenti ke kanan, sesenti ke kiri tarik bibir. Jangan kemuko monyong namanya Pak. Apalagi sebelah cemberut. Mudah dan memberikan kemudahan. Contoh kecil, saya lewat di sebuah jalan. Besok mungkin Bapak Ibu akan mengalami juga. Saya lewat. Tentu awak nak mencari alamat, berhenti awak. Numpang tanya Pak, saya sering ceramah keluar daerah, kadang-kadang tak tahu. Google Map itu kadang-kadang disuruhnya masuk laut bagai nyolom bagai Pak. Belok ke kanan sungai. Nah, awak pun bertanya. Sebelum bertanya, saya pasti menengok muka Bapak yang duduk di pinggir jalan. Mana yang kira-kira yang senyum kepada saya? Nah, di situ tidak ada senyum. Lalu pindah kemari. Itu kan ompek kan. Nah, ada yang senyum Pak. Lalu saya tanya, numpang tanya Pak. Iya Pak, rumah Bapak si Fulan mana? Oh, Bapak masuk ke situ, belok ke kanan sedikit, atau belok ke kiri situ. Ah, situlah nampak gedung besar, itu rumahnya Pak. Nak di belakang itu Pak. Ah, itu. Memberikan kemudahan. Pergilah ke rumah sakit Pak. Awak kan nanya informasi kadang-kadang. Yang awak temui yang senyum kepada awak. Makanya bagian yang menerima tamu yang umum itu selalu dia ahli senyum. Ya Bu, apa bisa dibantu? Memberikan kemudahan. Yang kedua, senyum itu indah. Ini sisi kecil yang dibuat oleh Rasul baru. Senyum itu indah. Seburuk-buruknya muka seseorang, kalau dia senyum, kata Nabi Isa, senyum itu mempercantik wajah seseorang tanpa modal. Tidak perlu modal banyak, aduh. Nan ganteng tambah ganteng, nan manis tambah manis, Pak. Tengok muka ambo. Tidak ganteng dah Pak, cuma payah melupakannya. Nah, kan itu. Emak awak di kampung, dia tidak kenal alat kosmetik 3 lemari itu. Yang kenal cuma bedak pipa nomor 5. Membukanya dengan gigi samping. Memasangnya sambil berjalan. Separuh masuk ke lubang hidung, nah separuh tonggok di siku, separuh kemari. Dah, omak pergi wirid ya. Tapi tengok mukanya bersahabat. Ramah tamah komunikatif. Beda ibu zaman now tapi bukan ibu-ibu. Bukan ibu-ibu ya. Ada ibu zaman now. Alat kosmetiknya 3 lemari. Segala dompol diletakkannya ke mukanya. Tapi tidak pernah mau senyum. Mulut ke muka. Bentuk topeng monyet Bang. Ternyata senyum itu indah. 3, senyum itu sehat. Orang yang suka tersenyum itu seperti mengkonsumsi 1 vitamin. Kalau Bapak bacalah sumber ketenangan orang barat sana. Orang barat sana saking tegangnya suasana hidupnya di kantor, di rumah, di jalan. Itu paling banyak mati bunuh diri tuh Pak.
Mike Tyson itu kan masuk Islam salah satu kan itu. Menengok orang tua selalu tersenyum duduk di penjara. Sementara dia mengamuk. Apa ajaran apa kok sehingga tenang begitu? Nengok orang senyum. Sementara Mike Tyson, ternyata senyum itu sehat. Masuk ke ruangan dokter, ke ruangan rawat inap. Bukankah yang pertama kali disuruhnya pasien itu senyum? Gimana kabarnya Pak, Bu? Biasa dokter. Bisa senyum? Bisa, coba. Nah, insya Allah sehat ini. Disuruhnya Pak senyum. Yang keempat, senyum itu adalah sedekah. Awak untuk urusan dunia, tapi Allah tabung untuk hasanah akhirat. Itu yang saya maksud, hasanah di dunia akan hasanah di akhirat. Kalau konsepnya jelas, hasanah dengan senyum, akhirat dapat. Tubasumika fi wajhi wa ahika sodakoh. Senyum yang keberikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka banyak senyum, sedekah. Cuman tengok tempat. Kalau lewat kotak infak, jangan senyum dong, Pak. Tidak terbayar dong. Tidak bisa. Dan senyum harus ada kawan senyum. Jangan senyum sendirian. Mereka kalau nampak sambil berjalan, pulang, senyum terhibuk sepanjang jalan. Tidak dapat pahala. Nampak tiang listrik. Tidak bisa. Sampai ke belakang rumah nampak kandang ayam. Nampak sawit. Gilo awak disobek orang. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita sholat suruh ini harus sampai masuk waktunya, Pak. Kalau sholat suruh tepat tidak pada waktu yang ditentukan, mohon maaf jangan tersinggung, hukumnya haram. Bisa berdosa loh. Jadi jangan sholat suruh dulu, Pak. Hukumnya haram. Jangan engkau sholat di 3 waktu. 1 sewaktu matahari terbit. Tidak boleh. Yang kedua, waktu matahari betul-betul tenggelam. Karena dia terbit di antara 2 tanduk setan, tenggelam di antara 2 tanduk setan. Dan yang ketiga, waktu matahari tegak lurus. Pas jam 12 betul berdetak, tidak boleh juga sholat. Jadi memang mau tak mau, memang harus awak tunggu masuk waktu suruh, baru awak sholat. Tidak boleh cepat sholatnya. Ini bagi yang saya cuma kewajiban menyampaikan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir, nanti berbunyi nih Pak ya. Berbunyinya. Terakhir, apanya yang harus awak contoh mendatangkan bahagia? Tidak semua doh Pak. Kalau rumah beliau tidak usah 3 kali 4 meter. Bukan berarti beliau miskin. Istri beliau orang paling kaya raya. Sahabat beliau orang kaya-kaya semua. Kendaraan beliau enggak. Tempat tidur beliau, pernah beliau tidur berbantalkan pelepah kurma. Jangan cari pelepah sawit bego Pak. Nah itu, mana yang dicontoh? Pertama adalah ibadah beliau. Yang kedua adalah akhlak beliau. Ternyata setiap seorang mukmin melakukan sebuah ibadah, maka kebahagiaannya adalah dunia dan akhirat. Apapun bentuk ibadah tersebut. Bukan saja menabung untuk kehidupan akhirat, tapi saat-saat kita melaksanakannya, kita dapat ibadah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia kita dapat hasanah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia kita bisa memahami yang terbaik, bisa mengamalkan, berinsut dan berangsur tentunya. Rasulullah adalah orang yang paling bahagia. Maka orang yang bahagia sesudahnya adalah orang yang berusaha mencontoh beliau, berinsut dan berangsur. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.